Lanjutkan pembicaraan ini mengenai dengan gencatan senjata yang akhirnya disepakati antara Amerika Serikat dan juga Iran. Saya tertarik menggali lebih dalam mengenai dampaknya, Prof. Dampaknya ini kepada Indonesia, khususnya kalau kita lihat memang dari gencatan senjata yang sudah disetujui ini nampaknya kekhawatiran-kekhawatiran seperti misalnya harga minyak yang kemudian sudah turun $90, kemudian IHSG juga sudah dibuka tadi dan menguat di level 7.162, ini menguat sekitar 2,75%. Kemudian juga nampaknya ini rupiah menguat. Menurut Prof. Hik, ini dampaknya terlihat positif. Apakah akan konstan seperti ini atau ada yang perlu dicermati oleh pemerintah? Saya rasa ini sudah positif ya, sudah baik gitu ya. Dan ini di Indonesia karena kita menerima berita ini pada saat pagi hari. Tapi kalau Amerika Serikat kan masih malam hari. Tapi saya yakin besok pada saat bursa di Amerika Serikat, terutama di New York Stock Exchange, ini juga akan positif membaik. Demikian juga dengan harga minyak, kita sudah tahu harga minyak sekarang sudah turun yang tadinya antara $100-an gitu ya. Hampir $110, sekarang sudah menurun sampai $90 karena adanya berita yang menyejukkan bahwa perdamaian bisa kita lihat sekarang. Kalau misalnya kita ada di dalam gua itu titik terang sudah terlihat. Lalu kemudian juga dari pihak Amerika Serikat sepertinya juga sudah tidak akan lagi melakukan serangan-serangan ke Iran. Dan tentunya karena sudah tidak ada serangan dari Amerika Serikat dan Israel, tentu Iran juga tidak akan membalas serangan-serangan tersebut. Jadi ini sudah suatu hal yang positif. Saya yakin tidak hanya perekonomian Indonesia yang akan mendapatkan dampak positif, tapi juga perekonomian dunia. Dan berbagai kekhawatiran, berbagai skenario terburuk mudah-mudahan tidak perlu terjadi. Ya, namun kita tetap harus waspada karena apa? Ini hanya untuk 2 minggu. Kalau yang disampaikan oleh Presiden Trump, ini hanya untuk waktu 2 minggu. Artinya 2 minggu ke depan, apakah akan ada serangan-serangan lagi? Apakah akan ada penutupan Selat Hormuz? Kita juga masih belum tahu, ya. Tapi saya berharap bahwa gencatan senjata ini sebenarnya akan mengakhiri perang yang terjadi. Namun demikian kita tetap harus waspada. Kalau misalnya 2 minggu ternyata tidak bisa dalam posisi seperti sekarang, adanya gencatan senjata dan kemudian perang akan dilanjutkan. Nah, dalam konteks ini tentu sekarang yang penting adalah Amerika Serikat, terutama Presiden Trump, yang saya harap tidak melakukan tindakan-tindakan yang memprovokasi, ya. Terutama juga kepada Israel untuk tidak melakukan mendorong-dorong Amerika Serikat dalam upayanya untuk mencapai perdamaian dan akhirnya juga menarik pasukannya. Karena yang dunia khawatirkan itu adalah kalau Israel merasa bahwa tujuan mereka itu belum tercapai. Tujuan Israel itu kan terjadinya regime change, terjadinya perubahan sistem mullah menjadi sistem kerajaan dengan harapan Reza Pahlavi, anak dari Shah Iran, yang kemudian akan berkuasa di Iran. Nah, janji dari Reza Pahlavi paling tidak ada 3 hal. Pertama adalah memperbaiki hubungan Iran dengan Amerika Serikat dengan Israel. Lalu kemudian juga yang kedua, Iran akan menghentikan pembuatan senjata nuklir dan pengayaan uranium, dan yang terakhir adalah tidak lagi mendanai para dari kacamata Reza Pahlavi, mendanai pelaku-pelaku teror yaitu Houthi, Hamas dan juga Hezbollah yang menyerang Israel. Itu yang diharapkan oleh Israel. Tetapi itu kan sesuatu yang tidak mungkin karena kita lihat selama hampir 5 minggu Iran itu mampu untuk menahan serangan-serangan dari Amerika Serikat dan Israel. Bahkan rakyatnya masih terus bersatu. Bahkan tadi kita lihat di berbagai jembatan katakanlah, dan kemudian juga pembangkit tenaga listrik
rakyat Iran turun dan ingin memastikan bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan serangan terhadap pembangkit listrik maupun jembatan-jembatan karena ini adalah objek sipil, bukan objek militer, dan tentu rakyat sipil ingin melindungi supaya tidak dilakukan serangan-serangan. Jadi keinginan dari Israel jelas itu tidak mungkin. Nah, sekarang adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa Amerika Serikat, terutama Presiden Trump, melalui Jared Kushner atau Steve Witkoff tidak mendengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Israel. Nah, di sini saya berharap juga people to people, rakyat kita juga bisa memberikan tone positif di sosial media kepada rakyat Amerika Serikat. Dan kemudian yang penting juga rakyat kita, Indonesia, tidak menggeneralisir tindakan yang sekarang terjadi yang kemarin-kemarin ini sebagai Amerika Serikat. Karena ini kalau menurut saya tindakan dari Presiden Trump ya dengan kabinetnya, dan ini yang harus dibedakan dengan rakyat Amerika Serikat. Karena sekarang ini di Amerika Serikat yang saya lihat pergerakan di sana, mereka banyak yang mempertanyakan tindakan Presiden Trump melakukan serangan ke Iran. Bahkan kemarin ini banyak politisi terutama dari Partai Demokrat yang mengatakan bahwa tidak seharusnya Trump melakukan serangan besar-besaran ke Iran, apalagi menghancurkan peradaban dari Iran, ya karena terus terang perang bisa dikualifikasi sebagai pelaku kejahatan internasional, kejahatan perang karena apa yang akan dilakukan. Nah, jadi yang penting sekarang ini adalah bagaimana menjaga gencatan senjata, syukur-syukur bisa berlangsung terus. Dan kita berharap Pakistan bisa melakukan mediasi ini dengan baik. Ya, ini sebenarnya ada Pakistan, ada juga di belakangnya Mesir dan Turki. Nah, sementara bagi kita Indonesia, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, kalau misalnya Bapak Presiden bisa menginisiatif koalisi untuk menjadi penjamin. Jadi ini masyarakat dunia menjamin bahwa kegelisahan atau kecurigaan dari pihak Iran bahwa Amerika Serikat di tengah jalan akan mengkhianati proses mediasi ini, ya itu tidak akan terjadi, dan kemudian juga menjamin bahwa kalau nanti sampai pada satu kesepakatan, maka Amerika Serikat maupun Iran benar-benar menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang sudah mereka buat. Seperti itu. Oke, baik Prof. Kita kan juga tahu ya, tadi juga Prof sudah sampaikan kalau memang sekarang ini sudah berlangsung gitu ya negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat yang difasilitasi oleh Pakistan. Nah, kalau yang kita lihat memang kan Iran sendiri sudah membuat proposal nih Prof yang akan mengatur soal transit di Selat Hormuz, kemudian juga pencabutan sanksi dan juga penarikan pasukan tempur AS dari pangkalan regional. Nah, proses negosiasi ini diperkirakan akan berlangsung sekitar 15 hari ya selama gencatan senjata ini terjadi begitu. Bagaimana Prof Hik bisa menakar gitu kesuksesan dari negosiasi ini, melihat juga sebenarnya kan kita lihat Trump ini seringkali ya, misalnya kemarin ultimatumnya belum habis tapi belum tenggat waktunya belum habis tetapi sudah melakukan serangan lagi ke Iran. Nah, dalam waktu 15 hari ini apa yang setidak-tidaknya perlu dilakukan, terutama tadi Indonesia kan sempat Prof juga bilang sebaiknya Indonesia menginisiasi koalisi begitu untuk memastikan Amerika Serikat ini memenuhi janjinya. Seperti apa Prof bisa menakar kesuksesan ini? Ya, kesuksesan ini saya takar dengan 3 hal ya. Pertama adalah keterlibatan dari Israel. Kalau Israel tidak ikut cawe-cawe di dalam proses mediasi ini, mudah-mudahan ini bisa terjadi. Ya, tapi kalau misalnya Israel sudah memprovokasi Presiden Trump atau dia melakukan tindakan yang sifatnya false flag gitu ya, jadi melakukan tindakan sabotase mungkin di negara Teluk dan lain sebagainya yang seolah-olah itu dilakukan oleh Iran, ini yang sangat berbahaya. Jadi masyarakat internasional juga perlu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Israel. Kita harus memastikan itu, bahkan juga Israel tidak melakukan serangan ke Iran, bahkan juga tidak melakukan serangan ke Lebanon. Kalau saya tidak salah, dalam salah satu poin dari proposal dari Iran itu adalah Israel segera menghentikan juga serangan ke Lebanon, karena
tindakan Israel ke Lebanon ini kan dalam rangka mengambil wilayah Lebanon Selatan menjadi wilayahnya, yang tentu ini bertentangan dengan hukum internasional karena ini wilayah negara lain yang mau diambil oleh Israel. Jadi itu yang pertama yang perlu diwaspadai. Nah, kemudian hal yang kedua, tentu kita berharap bahwa dan ini dunia harus bisa menjamin Trump tidak melakukan tweet-tweet yang ada di dalam sosial medianya ya, social truth itu, dan ketika berbicara di forum-forum resmi itu tidak merendahkan siapapun ya. Karena kalau saya lihat kemarin itu Trump pada waktu mengajak negara-negara NATO termasuk Perancis untuk berpartisipasi dalam membuka Selat Hormuz, itu dia sempat marah kepada Perancis dan kemudian merendahkan Presiden Macron dengan mengatakan bahwa istrinya sangat berkuasa sekali dan lain sebagainya. Yang ini membuat Presiden Macron pada waktu resolusi Dewan Keamanan sebelum yang tadi yang kita dengar ini, itu memberikan hak veto untuk tidak membolehkan pada waktu itu ada pasukan multinasional PBB yang akan membuka Selat Hormuz. Nah, mungkin dugaan saya ini karena Presiden Macron juga mungkin tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Trump. Nah, jadi saya berharap bahwa Presiden Trump juga tidak membuat komentar-komentar yang membuat proses mediasi ini tidak kondusif. Nah, ini yang harus disampaikan oleh pihak Pakistan mungkin atau pihak Turki dan Mesir sebagai mediator sehingga benar-benar dijaga kondisivitas dalam proses negosiasi ini. Dan yang terakhir tentu kita harus juga memahami bahwa Iran ternyata bukan negara yang mudah untuk ditekuk kedaulatannya oleh Amerika Serikat. Nah, ini yang tentu harus juga dipahami oleh negara-negara Teluk gitu ya, terutama juga oleh Israel, sehingga tidak ada keinginan-keinginan untuk kemudian membuat Iran ini dilemahkan di dalam ya. Yang kita tidak inginkan adalah kegiatan-kegiatan infiltrasi yang dilakukan oleh Israel maupun Amerika Serikat agar pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa ini kemudian bisa diturunkan. Jadi 3 hal ini yang menurut saya penting untuk diperhatikan. Ada 3 hal ini yang harus diperhatikan kalau misalnya memang masyarakat internasional ini ingin menjamin supaya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang difasilitasi oleh Pakistan tidak terganggu begitu. Nah, Pak Hik, singkat saja. Kita tahu kan sebenarnya dari Inggris yang menginisiasi ada koalisi 40 negara ini juga sudah melakukan upaya untuk bagaimana kemudian membuka Selat Hormuz. Kemudian dari Dewan Keamanan PBB juga sedang berjalan. Nah, apakah 3 hal ini sebenarnya bisa dicoba kanal diplomasinya dalam Dewan Keamanan PBB maupun dari koalisi 40 negara itu, Prof? Ya, sangat bisa, sangat bisa. Maka kalau menurut saya, kalau resolusi itu kan sudah tidak lagi bisa diadopsi ya, tidak diterima karena ada veto dari Cina dengan Rusia. Jadi kita kesampingkan itu dulu. Yang pasti adalah Selat Hormuz dijanjikan akan dibuka oleh Iran. Nah, jadi ini juga sudah signal positif. Itu yang kita harus lakukan. Nah, saya berharap 40 negara yang tadinya menghendaki agar Selat Hormuz ini terbuka, ini yang bisa menjadi negara-negara yang akan menjamin ya bahwa proses mediasi maupun gencatan senjata ini bisa berlangsung dengan baik, memastikan bahwa selama 2 minggu ke depan bukan upaya dari Amerika Serikat untuk membangun kembali kekuatan militernya di Timur Tengah ya, dengan membawa mungkin kapal dari pangkalan militer di tempat lain untuk masuk ke Timur Tengah dan kemudian juga menambah rudal dan lain sebagainya. Tetapi betul-betul 40 negara ini yang akan menjamin, termasuk kita yang Indonesia gini ya, bisa menjamin bahwa proses ini kita lakukan semacam
memastikan gitu ya bahwa tidak ada tindakan-tindakan yang bisa mencederai proses dan kemudian mencederai kalau nantinya ada kesepakatan. Jadi ini penting sekali karena ini sekarang ini kita bicara soal kepentingan dunia. Ini nggak bisa kita katakan hanya masalah yang ada di Timur Tengah saja, apalagi masalah antara Amerika Serikat dengan Iran, karena ini sudah berdampak pada dunia dan tentu dunia harus juga memastikan bahwa proses ini adalah proses yang terbaik gitu ya. Nah tentu yang sekarang memang harus dipikirkan adalah bagi Trump exit strateginya. Ya, karena kalaupun exit strategi dari masyarakat internasional, saya yakin kalau Trump masih seperti sekarang ini, ya mau menerima misalnya 10 poin proposal dari Iran, lalu menegosiasikan dan sampai pada satu kesepakatan, itu oleh masyarakat internasional akan diterima. Cuman Trump tentu harus punya exit strategi di dalam negerinya, karena rakyat Amerika Serikat bukannya tidak mungkin akan marah kepada Trump, dan ini akan wujudkan pada waktu midterm election pada bulan November nanti. Ya, bukan tidak mungkin nantinya Kongres itu tidak akan dikuasai oleh Partai Republik tapi oleh Partai Demokrat, dan di situ kemungkinan besar ya Partai Demokrat akan melakukan proses impeachment terhadap Trump. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi ini kan Trump akan mengambil tindakan-tindakan. Nah, tindakan-tindakan ini yang kita harapkan bahwa jangan sampai mencederai mediasi yang sedang dilakukan dan kemudian apapun kesepakatan yang akan disepakati oleh Iran dan Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, nuansanya memang sekarang sudah positif ya Prof, yang dimana memang sepertinya possible begitu dari negara-negara yang membentuk koalisi 40 negara ini bisa membujuk, bisa menekan begitu ya agar negosiasi dari AS dan Iran juga ini bisa berjalan dengan baik. Namun Indonesia meskipun sudah terlihat optimis tetap harus hati-hati, tetap memastikan disiplin fiskal terus terjaga. Terima kasih banyak Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Pak. Terima kasih.